Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita boleh bangun, kita juga beroleh kekuatan dan kesehatan, dan kita boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi ini ibu akan mengajak kita menyanyikan satu lagu. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang kasih setianya selalu baru setiap pagi. Allah itu baik. Allah itu baik. 1, 2, ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajablah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajablah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini, pagi ini Tuhan anugerahkan bagi kami, dan di dalamnya juga kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami ketika kami boleh memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengajari kami untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan sendiri memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin dan berkati baik anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ibu akan baca dari tempat ibu di sini, dan anak-anak ibu harap supaya mengikutinya juga, membaca dari Alkitab ataupun dari layar HP yang anak-anak kami sedang buka. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu.
Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan bagian ini akan kita renungkan di dalam tema anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, kami pernah nggak mendengar peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba? Artinya apa? Kebaikan-kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Nah, siapa di antara kita pernah melakukannya? Atau siapa di antara kita senang mengalami seperti itu? Orang yang kita tolong memperlakukan atau melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Tentu kita tidak ingin. Minimal, kalaupun mereka tidak membalas yang baik yang kita lakukan, minimal mereka tidak melakukan hal yang jahat kepada kita. Tetapi pernah nggak kita menyadari bahwa sebenarnya seringkali banyak orang, bahkan mungkin kita juga sering melakukan hal itu terhadap Tuhan. Nah, di dalam Mazmur ini kita melihat pemazmur sedang menaikkan pujian kepada Allah karena kasih setia Tuhan yang besar kepada mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, di dalam pempujian pemazmur di sini menceritakan tentang pengalaman bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan. Meskipun pada waktu itu mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Itu dapat kita lihat di ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nah, kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup mereka sebagaimana diungkapkan di dalam bagian ini, berulang kali mereka berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyelamatkan, bahkan memelihara kehidupan mereka. Di sini kita lihat bagaimana seperti ungkapan peribahasa tadi, air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi kita dapati Tuhan tetap mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Mengapa Tuhan masih tetap mengasihi dan mau menyelamatkan umat-Nya? Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia, dan Ia sendiri berkenan mau mengasihi umat-Nya. Kasih-Nya begitu besar, melebihi langit, dan tidak terpengaruh dengan perbuatan manusia. Oleh kasih-Nya yang besar, Ia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada umat. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengenal akan Allah dan percaya kepadanya. Allah yang penuh dengan kasih dan setia dalam kehidupan kita. Kasih-Nya yang menjadikan kita menjadi anak dan milik-Nya. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tetapi Dia sendiri berkenan mau mengasihi kita. Ingat,
Jangan pernah berpikir kita bisa menjadi anak Tuhan karena kita anak baik. Karena ada sesuatu pada diri kita. Sebenarnya, semua kita adalah orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Tuhan karena keberdosaan kita. Tetapi Roma 5 ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi artinya kasih Allah lah yang memungkinkan kita bisa menjadi anak Tuhan. Keselamatan dan pemeliharaan Tuhan dimungkinkan menjadi bagian dari kehidupan kita adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar. Lalu apa respon kita yang kita bisa tunjukkan atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus belajar bersyukur. Sama seperti pemazmur bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang besar dalam kehidupannya. Maka dalam hidup kita jangan suka bersungut-sungut. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan pun, kita harus belajar dan melihat, mengingat akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga harus menunjukkan setia kita kepada Tuhan, karena Dia juga sudah menunjukkan setianya kepada kita. Misalkan kalau di dalam kehidupan kita ada pilihan-pilihan untuk mengikuti kata hati, keinginan dunia dengan mengikuti apa yang Tuhan inginkan, mari kita tunjukkan setia kita untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalkan kita ditarik untuk main games, untuk nonton, main-main, daripada kita belajar firman Tuhan, berdoa. Tunjukkanlah setiamu dengan kamu punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan lewat berdoa dan membaca firman-Nya. Dan yang ketiga, yaitu lakukan dan taatilah firman Tuhan. Dimulai dari ketika kamu membaca firman Tuhan, tentu kamu akan semakin dibekali lagi untuk mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, menjadikan kami menjadi anak dan milik-Mu. Kiranya Engkau yang terus menyadarkan kami akan hal ini, sehingga dalam perjalanan hidup kami juga dapat terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersyukur, yang terus menunjukkan setia kepada Tuhan, bahkan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, baik anak-anak kami yang belajar maupun guru-guru yang akan mengajar. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.